Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya kurang baik. Kenapa Mas Zanki kurang baiknya? Ya lagi kena angin. Ya semoga baik-baik aja ya Mas. Semoga kalau lagi sakit. Ya terima kasih atas doanya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya dan menyempatkan hadir untuk bersama-sama bergabung dalam layanan bimbingan kelompok yang saya adakan pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu atau udah pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Oke. Karena semuanya baru kali ini melaksanakan layanan bimbingan kelompok, jadi saya jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam diri konseli dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Lalu tujuan dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok itu antara lain melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat, melatih siswa untuk bersikap terbuka, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya, melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa, dan melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya. Bagaimana, sudah paham teman-teman? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak Afrida. Oke, jadi sebelum saya mulai, teman-teman manggil saya Ibu ya, jangan Kakak. Oh, iya, Bu. Oh, Iya Bu, siap. iya maaf. Maaf Ibu. Saya lanjutkan ya. Lalu dalam layanan bimbingan kelompok itu terdapat asas dan tata cara pelaksanaannya nih teman-teman. Asas dalam bimbingan kelompok itu ada 5. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang kita bahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok dan tidak disebarluaskan. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kalian melaksanakan kegiatan ini dengan sukarela, kalian akan berperan aktif untuk mencapai tujuan layanan. Lalu ada asas keterbukaan, yaitu kalian saling bersikap terbuka, silakan berpendapat dengan baik, tidak perlu ragu, khawatir, ataupun takut. Lalu ada asas kekinian, yaitu masalah yang dibahas dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok harus bersifat sekarang. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan, yaitu asas layanan bimbingan kelompok setiap anggota harus dapat menghargai pendapat sesama anggota kelompok. Lalu ada tata caranya nih teman-teman dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu bersikap tenang dan memperhatikan. Kedua, berpendapat dengan baik dan santun. Lalu menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. Apakah sudah jelas teman-teman? Jelas, Bu. Jelas Ibu. Oke, kita sepakati layanan bimbingan kelompok ini kita laksanakan dalam waktu berapa menit? 40 atau 45 menit? 40 menit. 40 menit. Baiklah, layanan bimbingan kelompok ini kita sepakati dan dilaksanakan dalam waktu 40 menit ke depan ya teman-teman. Iya Oke, Bu. kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini dengan teknik talking chip, yaitu siapapun nanti yang berani berpendapat atau bisa menjawab pertanyaan saya dapat mengurangi poinnya 1 buah. Di akhir nanti, siapa yang poinnya masih berjumlah banyak, ia mendapat hukuman harus memberi kesimpulan tentang kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Selanjutnya adalah perkenalan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum masuk ke tahap inti, mari kita berkenalan terlebih dahulu, seperti yang saya instruksikan ya. Jadi kalian bisa saya contohkan dulu. Jadi silakan perkenalkan nama, asal, hobi,
Lalu sebutkan satu fakta dan satu hoax dari diri kalian. Misalkan saya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrida, asal saya dari Brebes, hobi saya makan, fakta saya adalah perempuan, dan hoax saya adalah wanita yang pemarah. Seperti itu. Apakah bisa? Bisa, Kak. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Silakan dimulai dari Mbak Tania. Ya, kita mulai ya. Halo teman-teman, saya Tania, asal saya dari Brebes. Hobi saya yaitu mendengarkan musik. Fakta tentang saya itu paling cantik se-Brebes. Dan hoax dari saya itu gendut. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mas Zanki, silakan. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Zanki. Asal saya dari Brebes. Hobi saya olahraga. Fakta dari saya itu saya berkacamata dan mungkin dianggap fuckboy. Hoaxnya dari saya itu aku gak seperti cowok-cowok lainnya dan lupaan. Oke. Selanjutnya Mas Maulana. Dora. Silakan Mas Maulana. Oke, perkenalkan nama saya mau ngomong, Bu. Perkenalkan, Bisa diulangi Mas Maulana, mungkin gangguan sinyal. Oke, bisa dilewatin dulu ya ke Mas Isul. Silakan Mas Isul. Oke Bu, perkenalkan nama saya Isul Hakim, asal Brebes, hobi bermain game. Untuk faktanya saya suka main game dan hoaknya saya bukan pro player. Oke. Makasih Bu. Selanjutnya Mas Anwar. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Anwar Maulana dari Brebes. Hobi saya itu jalan-jalan. Lalu Fakta dari saya itu baik hati. Dan hoaknya itu togok. Itu hoak dari saya. oke. Sekian, terima kasih. Terus lanjut Mas siapa? Ini Mas Ibni. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Min Ibni Jahri. Saya asal Brebes. Hobi saya futsal. Faktanya. Fakta dari saya, saya bisa bermain futsal. Hoaxnya. Hoaknya, saya nggak bisa futsal. Oke. Terima Terus kasih. ada Mas Maulana. Gimana Mas Maulana? Iya. oh iya, Bu, tadi maaf sinyalnya hilang. Dimaafin nggak, Bu? Ya, silakan dilanjut Mas Maulana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan nama saya Maulana Fahrul Rozi, asal dari Brebes. Hobi saya menulis surat cinta, fakta puitis. Hoax-nya apa, Mas? Hoaxnya apa ya? Hidup saya kaku. Oke. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tanyakan ulang ya, apakah kalian sudah paham mengenai layanan bimbingan kelompok secara keseluruhan? Belum, Bu. Belum. Ibu Afrika. Oke, tadi mungkin ada yang sinyalnya terputus ya, jadi saya jelaskan ulang. Jadi nanti kalian di sini itu melaksanakan layanan bimbingan kelompok, silahkan kalian menyiapkan 5 buah koin. Ketika nanti saya ada sebuah pertanyaan atau nanti ada game, siapapun yang bisa menjawab, silahkan kurangi koinnya 1 buah. Dan di akhir nanti yang jumlah koinnya masih banyak itu akan mendapat hukuman dari saya, yaitu memberikan kesimpulan terhadap pelayanan yang telah saya berikan pada hari ini. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah kalian sudah siap melaksanakan layanan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Siap. Sudah siap. Siap-siap. Sudah Ibu Afrida. Oke, dalam layanan bimbingan kelompok ini ada 2 jenis topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Namun pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas, yaitu topiknya yang telah saya tentukan sebelumnya. Topik yang akan saya bahas mengenai toleransi. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju. Setuju, Bu. Oke, saya jelaskan nih. Mengapa topik ini saya angkat untuk kita bahas? Karena di usia kalian saat ini sebagai seorang remaja, penting sekali untuk memahami secara betul makna dari toleransi. Toleransi sendiri adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati antar individu dan antar kelompok dalam lingkup masyarakat atau lainnya. Oke, saya ingin bertanya ke kalian, siapa yang dapat menjawab, silakan mengaktifkan mikrofonnya dan mengangkat tangan. Jadi ini sistemnya rebutan ya teman-teman. Nanti dulu Mas Maulana, saya belum memberikan soalnya. Nah ini sistemnya rebutan, jadi yang bisa langsung aja angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, sebutkan contoh sikap toleransi umat beragama apa saja. Tet. Mungkin saya akan... Oke, pertama Mas Maulana dulu coba. Waduh. Ya, oke. Apa ya, jawaban saya itu kayak ya saling menghargai umat beragama. Contohnya kayak kemarin hari Natal gitu. Saling ya mengucapkan lah, nggak apa-apa. Terus kayak ya saling menghargai lah, intinya seperti itu. Ketika umat Islam Anda azan ya mendengarkan gitu. Terus ketika ada umat Kristen melakukan ibadah ya silahkan monggo. Seperti itu. Haleluya. Oke, jadi nanti koinnya Mas Maulana dikurangi 1 ya Mas. Ada lagi yang mau menjawab? Tet, Cung. saya. Oke, Mas Zandi coba Mas Zandi. Nah, ya. Tadi gimana soalnya, Bu? Contohkan sikap toleransi antar beragama itu apa saja Mas? Sikap contoh toleransi beragama. Contohnya itu seperti di kota mana itu yang di sampingnya sampingnya masjid, sampingnya lagi itu gereja, sampingnya lagi itu wihara gitu kan ya. Jadi itu melihat contoh dari kota itu tuh umat-umat beragama lainnya tuh saling menghargai. Dan contohnya lagi itu kalau seperti menteri agama itu kalau Natalan itu untuk menghargai gitu. Itu sih. Sudah Mas? Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Soal berikutnya. Berikan contoh sikap toleransi terhadap masyarakat. Ada yang mau menjawab?
Cung. Mbak Tania dulu, Mbak Tania. Terima kasih Ibu dan teman-teman untuk kesempatannya. Saya Tania akan menjawab pertanyaan dari Ibu Afrida. Tadi kan pertanyaannya toleransi terhadap sesama masyarakat. Yang pertama itu, misalnya nih contohnya kita saat, kan saya hobi mendengarkan musik, tapi saya juga harus toleransi dengan tetangga, yaitu ada batas volumenya tersendiri supaya tidak mengganggu ketentraman sesama tetangga. Dan juga dalam hal contoh lainnya itu dalam hal membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan sehingga bisa merugikan tetangga dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke. Siapa yang mau mencoba lagi? Cung. Iya, Mas Anwar. Cung. Iya. Ya, Silakan, Mas Anwar. saya mencoba menjawab dari tadi pertanyaan Ibu Afrida yang contoh. Saya pernah mengalaminya sendiri ya, ketika saya waktu masih di Semarang, mau main ke kos temen, dan yang punya kosnya itu kan umat Nasrani. Nah, itu ada yang meninggal. Mau masuk ya udah kepalang banyak orang. Terus kan di situ lagi nggak tahu itu, kalau menurut pengetahuanku mungkin itu lagi, kalau Islam itu istilahnya tahlilan, tapi itu agama Nasrani. Udah terlanjur ya udah nggak apa-apa ikut. Nah, ternyata habis itu dapat bingkisan lumayan buat di kos. Ya mungkin seperti itu sih. Pengalaman pribadi. Nggak apa-apa. Oke. Lumayan ya Mas Anwar buat di kos. Ya, lumayan nih. Pernah ngalamin sendiri. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas Anwar. Jadi Mbak Tania sama Mas Anwar poinnya dikurangi 1 ya. Masih ada Mas Izul nih yang belum menjawab sama sekali nih. Masih ada 3 soal lagi. Ya, kemudian sebutkan manfaat sikap toleransi bagi kalian. Siapa yang menjawab? Cung. Oke, Mas Maulana silakan. Oke, manfaat dari sikap toleransi ya. Ya, menambah keharmonisan lingkungan masyarakat. Menambah apa namanya ya? Ya makin solid lah antar masyarakat seperti itu. Mengurangi kisruh di kalangan masyarakat atau biasa disebut apa ya? Ya mengurangi lah, pokoknya mengurangi kisruh di masyarakat seperti itu. Saling menghormati. Oke, seperti itu Ibu Afrida. Ada lagi yang mau coba menjawab? Cung. Coba Mas Anwar dan dia tadi udah cangcung ini. Iya. Tadi jawabannya hampir sama seperti Mas Landung ya. Karena Harus saya beda sendiri dong kan- Mas. Oh, harus beda. Kinang masyarakat. Berarti menambah Cung. akrab pertemanan sih. Terus juga menambah akrab pertemanan. Soalnya temanku sendiri di kelas kan ada yang orang Ambon. Ya dia saya akrabi, saya ajak kesana kesini. Ketika dia mau beribadah, saya nggak melarang gitu loh. Terserah, bodo amat. Apa ya, kalau mau beribadah silakan gitu loh. Terus ketika dia pulang dari Ambon, dia kan pasti ingat teman-temannya yang di Semarang, bawa oleh-oleh, bawa sopi khas Ambon lah, seperti itu. Enak sekali itu, bisa dicoba. Lumayan ya Mas, Enak. punya teman yang beda Makasih, daerah makasih. ya, bisa ngerasain makanan khasnya. Iya. Oke, Iya, buat Mas betul. Anwar sama Mas Maulana dikurangi ya poinnya. Oke, pertanyaan keempat nih. Sebutkan sikap toleransi yang telah kalian laksanakan. Cung, saya. Cung. Ya, silakan Mas Zanki. Ya. Gimana tadi ulangin, Bu? Sikap toleransi yang Mas Zanki udah laksana ini apa? Yang saya sudah laksanakan, saya menghargai saat teman saya ke gereja, saya mengantar. Itu mungkin ada sisi baiknya untuk mengantar, tapi saya tidak masuk ke gerejanya. Dan saya menghormati
jika kalau saya musikan terus ada azan, itu musik saya matikan. Yang dimatikan musiknya atau azannya, Mas Zanki? Musik. Musiknya. Baru saya luruskan nih ya, apanya yang dimatikan? Tadi saya sudah bilang, Bu, musik. Ini Mas Izul mau menjawab atau enggak nih? Dari tadi nggak jawab nih Mas Izul. Iya Bu, tadi Ibu suaranya kurang jelas pas soal ketiga Bu. Jadi ya gimana lagi Bu? Cuma bisa diam. Alasan. Coba nih, Ibu kasih pertanyaan yang ini buat Mas Izul ya. Coba sebutkan sikap toleransi yang Mas Izul sudah laksanakan tuh apa? Contohnya teman saya kan ada yang beragama Kristen dan saya sangat menghargai apabila teman saya itu menjelaskan atau menjelaskan soal larangan-larangan yang ada di agama Kristen tersebut. Mungkin cuma seperti itu Bu. Soal sikap toleransi saya terhadap soal sikap toleransi saya yang saya lakukan. Oke. Pertanyaan terakhir nih untuk dua orang. Ini bodoh. Bagaimana caranya membangun sikap toleransi pada diri sendiri? Siapa yang mau menjawab? Gimana? Iya. Ya silakan Mbak Tania. Ya, terima kasih kepada Ibu Afrida. Caranya untuk membangun toleransi pada diri saya sendiri, yang pertama itu kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain, kurangin sikap egois, terus juga coba pikirkan gimana posisinya kita apabila berada di posisi mereka, supaya kita lebih menghargai antar sesama dan lebih bersifat toleransi lagi. Terima kasih. Oke. Ayo satu kesempatan lagi siapa? Bagaimana caranya menanamkan sikap toleransi pada diri sendiri nih? Masa nggak ada yang tahu? Pak Mas Maulana silakan. Ya, cara menanamkan rasa toleransi ya. Lebih Ada orangnya apa ya? dulu ya, Mas? Bisa lah. Agak Ada orangnya. gimana? Oh iya dong. Ya, kita harus bisa memahami ya apa ya kepentingan orang lain lah, kayak saling menghormati antar umat beragama seperti itu Bu. Terus juga bisa saling berbagi antar umat beragama tanpa memandang Kristen, Islam, Hindu, Buddha atau Konghucu seperti itu. Tidak memaksakan kehendak kita. Kayak ya, umat Islam dilarang mengucapkan Natal seperti itu. Ya itu mah pendapat masing-masing sih. Kalau saya sih ya nggak apa-apa. Itu aja Bu. Cukup. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup kita main game sebentar ya teman-teman. Ini juga udah ada peringatan, bentar lagi selesai. Jadi saya mau bermain game. Saya ingin kalian berimajinasi, kalian pergi ke suatu tempat. Jadi contohnya seperti ini. Saya pergi ke pasar nih, kita ke pasar. Saya ingin membeli rambutan. Nah, nanti siapa yang saya tunjuk itu silakan menyebutkan buah, sayur, atau benda yang berawalan huruf N. Nanti yang telah disebutkan, huruf akhir dari kata yang telah disebutkan lagi sama orang selanjutnya. Seperti itu, paham? Oh iya, paham Bu. Paham Bu. Jadi semuanya harus siap ya. Mau tanya Bu. Oke, saya mulai ya. Jadi pada suatu hari, saya ingin pergi ke pasar. Saya ingin membeli sebuah sapu, Mas Zanki. Satu, dua,
Bu. 3. Zong. Berarti Zong ya, Mas Zanki Benar, kalah. Bu. Oke. Benar, Bu. Ulangin, Bu. Ulangin, Bu. Ulangi. Aku ngelik, Bu. Ulangin, Bu. Ngelek, Bu. Sinyalnya ngelek, Bu. Enggak tadi. Udah sinyal Jawaban ngelik, udah otak kayak ngelik. gini. Sinyalnya Parah. sinyalnya susah, Bu. Oke. Ya. Ulangin, Bu. Ini kita masih di pasar ya teman-teman. Kita mainnya ke pasar aja, nggak usah jauh. Iya, iya. Saya ingin membeli ayam, Mas Izul. 1, 2, 3, Zong. Harusnya itu menyebutkan depannya M, bukan A. Ayam belakangnya M. Diganti aja sih Bu. Bu, mungkin cluenya diganti aja Bu. Soalnya kurang terlalu paham soal sayur-sayuran Bu. Kan Di pasar. boleh sayur, buah, atau alat apapun Kan di ada pasar, bebas Oh, deh. yang dijemput di pasar. Pasar, Mas Izul. Oke. Oh, tadi dengarnya tuh cuma sayur-sayuran aja yang disebutin. Sayur. Gitu. Oke, saya ke pasar nih. Ya udah Bu. Saya ingin membeli melon, Mas Maulana. Nangka dong. Nangka. Nunjuk siapa, Mas? Isdul. Nangka, Mas Izul. 1, 2. Kangkung. Wah, Kangkung beda banget sih. Beda banget sih. ke belakangnya kangkung. Nah, Oke. nanas Bu, nanas. Sorry Bu. Oke, ulangi lagi. Silakan Mbak Tania, coba yang mulai Mbak Tania biar teman-temannya nggak dari saya terus nih. Gimana Bu? Ini terserah saya nih Bu. Iya, terserah. Langsung nunjuk ke temennya. Oke. Saya pergi ke pasar membeli kelengkeng. Silakan lanjut Anwar. Kelengkeng Mas Anwar. 1, 2. Parah sih Anwar nyolek. Otakku ngelek. Kelek, dia nggak bisa bikin. Anwar. Otaknya ngelek. Bodoh, Mas Anwar bodoh. Alasannya. Otakku ngelek anjir. Oke, karena tinggal 6 Bu, menit itu, kita Bu. akhiri. Jangan Mas kasar Anwar, dong, Mas jangan Zanki kasar dong. Ngomongnya nggak benar Bu. Bukan saya loh. Mas Anwar loh yang bilang loh. Oke. Loh. Siapa yang poinnya masih banyak? Siapa? Ngaku. Saya tinggal 2, Bu. Mas Izul ya tadi cuma bisa jawab 1 pertanyaan. Ya. Oke. Banyak. Oke, baiklah kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini tuh akan kita akhiri ya teman-teman. Jadi silakan Ya, Bu. Mas Izul berikan kesimpulan tentang kegiatan pada hari ini. Oke Bu. Jadi begini Bu. Toleransi agama yaitu menghormati satu sama lain antar agama, satu sama agama yang lain sepertinya Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu saling menghormati Bu. Kayak gitu. Dan untuk toleransi antar masyarakat yaitu itu benar seperti toleransi agama mungkin benar apa yang disebutkan oleh Mas Anwar soal apabila ada salah satu orang Kristen yang meninggal, kita boleh untuk berziarah, untuk mendoakan, dan itu juga termaksud dari toleransi antar masyarakat Bu. Oke. Sudah Terima cukup kasih, Bu. Mas Izul. Oke, sebelum Oke, saya Bu. tutup. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin meminta pesan dan kesan kalian mengikuti layanan pada hari ini. Silakan dimulai dari Mas Zanki. Ya. Pesan Kesan-kesannya? dan pesan dari saya lebih banyak ilmu untuk kelas hari ini. Jangan Mungkin lama ya Mas Zanki, ini tinggal 3 menit pesan- lagi. Mungkin pesan saya
lebih baik nyari teman-teman yang benar. Oke. Mas Maulana silahkan. Yang pendek-pendek aja ya, karena ini namanya- waktunya tinggal. Ya kesannya ya. Ya kesannya Bu, kesannya itu sangat luar biasa. Pesannya semoga makin jaya abadi dan maju. Udah Bu. Oke. Mas Anwar silahkan. Ya, kesannya sangat membahagiakan ya. Terus pesan saya itu toleransi itu nomor satu lah, pemersatu bagi bangsa dan negara. Oke. Terima Mas kasih. Abdul? Pluralisme. Iya, Bu. Komunis. Pesan dan kesan saya itu, Bu, tadi pesan dan kesan buat pembelajaran ini, Bu. Iya. Sedikit Oh, aja Mas, pokoknya ini kesan- udah habis waktu. Ya, pokoknya kesannya itu sangat menggembirakan dan Ibu juga sangat welcome sama kita, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi untuk kegiatan lanjutannya nanti kita diskusikan lagi ya di grup yang telah kita buat. Saya ucapkan banyak terima kasih ke teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman, supaya kita dapat melaksanakan layanan ini secara langsung. Amin. Mungkin feel-nya lebih kerasa ya teman-teman, gembiranya lebih terasa secara Iya, langsung Bu. daripada lewat Zoom seperti ini. Pesan saya tetap Amin. jaga protokol kesehatan ya teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan. Seperti itu teman-teman. Oke, saya tutup kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh.